Nama saya Muhammad Fadil Al-Afghani, NIM 202001211055. Di sini saya akan menjelaskan kerja bangku dan peralatan kerja bangku. Kerja bangku adalah pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan dengan mesin, dan semua dilakukan di atas meja kerja atau workbench. Kerja bangku meliputi pekerjaan yang bisa atau dapat dilakukan di atas meja. Contohnya mengikir, mengatap, menggerinda, melukis, menandai, menggergaji, menekuk, mengebor, dan pekerjaan merakit serta finishing. Pekerjaan kerja bangku meliputi berbagai jenis konstruksi geometris yang sesuai dengan perintah kerja. Kerja bangku tidak hanya menitik beratkan pada pencapaian hasil kerja, tetapi juga pada prosesnya, di mana pada proses tersebut lebih menitik beratkan pada etos kerja yang meliputi ketekunan, disiplin, ketahanan, serta teknik sebagai dasar sebelum melanjutkan pengerjaan yang menggunakan mesin-mesin produksi. Kunci kesuksesan dari kerja bangku ini adalah kesabaran dan ketelitian dalam bekerja. Peralatan kerja bangku dibagi beberapa jenis, yaitu ragum atau yang lebih dikenal sebagai alat kerja bangku yang digunakan untuk menjemput benda kerja yang akan dilakukan di kerja bangku. Ragum memiliki mulut yang digunakan untuk menjemput benda kerja. Gergaji besi berfungsi untuk menyesuaikan ukuran benda kerja agar sesuai dengan kebutuhan. Jangka sorong adalah alat ukur presisi sehingga ia dapat digunakan untuk mengukur benda kerja secara presisi. Penggores adalah suatu alat yang sederhana dan digunakan sebagai alat tulis untuk melukis benda keras. Alat ini dibuat dengan ujung yang runcing dan tajam, serta lebih keras dari benda kerja yang digores atau dilukis. Penitikan adalah suatu proses penandaan dengan jalan menekan pada bagian yang diinginkan di benda kerja. Penekanan ini dilakukan terhadap benda kerja yang lebih lunak dibanding dengan kekerasan dari penitik itu sendiri. Mistar. Penggunaan mistar untuk mengukur benda kerja, mengukur panjang, lebar, dan tinggi. Penyiku adalah siku-siku yang digunakan untuk menyiku benda kerja. Palu dipergunakan untuk memukul benda kerja pada pekerjaan memahat, menguling, membengkok, dan sebagainya. Kikir adalah salah satu alat yang paling penting dalam pekerjaan bangku. Adapun fungsi utama dari kikir adalah untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyatu antara bidang satu dengan bidang lainnya. Penampang kikir ada yang dibuat bermacam-macam bentuk, ada yang bulat, segitiga, persegi, tembaring, segi empat panjang, dan bentuk pipih. Stempel adalah alat yang digunakan untuk mencetak angka-angka atau huruf pada benda kerja. Tape merupakan alat yang digunakan dalam kerja bangku sebagai peralatan produksi yang berfungsi sebagai pembuat ular dalam atau drat. Senai adalah alat yang berfungsi untuk membuat alur pada benda hasil pengukuran atau membuat alur sekur keluar. Pahat merupakan alat kerja bangku yang digunakan untuk membentuk benda kerja. Cara menggunakannya dibantu dengan palu, umumnya digunakan untuk membuang bagian benda kerja yang tidak dibutuhkan. Nama saya Koki Sanjaya dengan NIM 2020012040. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik mengikir manual. Mengikir adalah salah satu dari kerja bangku yang bertujuan untuk melakukan proses pemakanan tatal-tatal pada benda kerja yang proses pengerjaannya secara manual. Kikir dibedakan dua jenis, kikir halus dan kikir kasar. Posisi tubuh selama mengikir: berdiri sisi sebelah kiri ragum dengan kaki tetap tidak berubah. Kaki harus terbentang dengan menyesuaikan panjang kikir. Sudut antara poros ragum dan kaki mendekati 30 derajat untuk kaki kiri dan 75 derajat untuk kaki kanan. Gerakan badan dan kaki: posisi badan berdiri tegak dan perlahan-lahan condong maju selama gerak pemotongan. Kaki sebelah kanan tetap lurus. Pandangan lurus selalu ditujukan pada benda kerja. Cara memegang kikir: tangan kanan, peganglah tangkai kikir dengan posisi ibu jari di atas pegangan dan jari lainnya di bawah pegangan. Untuk tangan kiri, tempatkan ibu jari pada ujung kikir dan jari-jari yang lain.
sedikit diteguhkan, akan tetapi tidak sampai memegang atau menggenggam. Menggunakan kikir yang kecil dengan gerakan yang tidak terlalu kuat dengan pegang kikir dengan tangan kanan dan ujung kikir dipegang oleh ibu jari dan jari-jari lainnya. Cara kerjanya: siapkan benda kerja dan alat-alat yang digunakan. Gunakan pakaian pengaman dan kaos tangan sebagai pelindung tangan. Jepit benda kerja dengan ragum dengan 3/4 bagian benda terjepit. Kemudian lakukan pengikiran dengan arah usapan maju, tekanan penuh, dan pada saat usapan mundur tekanan minimum. Ini berguna untuk memaksimalkan pengikiran dan memperpanjang umur kikir. Perlu kita perhatikan posisi tubuh selama mengikir. Berdiri di sisi sebelah kiri ragum dengan kaki tetap tidak berubah. Kaki harus terbentang dengan menyesuaikan panjang kikir. Sudut antara poros ragum dan kaki mendekati 30 derajat untuk kaki kiri dan 75 derajat untuk kaki kanan. Dan gerakan pengikiran diikuti seluruh badan, bukan tangannya saja yang bergerak. Saya Andika Lutfi Rizbudi Priyana dengan NIM 2020-012-056 dari kelompok 2B akan menjelaskan tentang penggunaan gergaji manual. Di sini saya akan memberi contoh video yaitu gergaji manual untuk memotong kayu. Pertama-tama, untuk orang yang pertama kali memegang gergaji tangan seringkali tidak menyadari bagaimana memegang gergaji pada posisi yang benar agar proses pembelahan atau pemotongan berjalan dengan baik dan mudah. Karena apabila kita menggunakan gergaji yang benar dalam posisi yang tepat, akan terlihat bahwa tidak hanya tukang kayu yang bisa melakukannya dengan baik dan cepat. Prinsip utama menggunakan gergaji tangan adalah bahwa kita harus mengetahui jenis gergaji yang sesuai dengan arah serat kayu. Cara pertama, memotong kayu. Jenis gergaji yang terbaik adalah gergaji potong yang memiliki mata gergaji tegak. Posisi ini disesuaikan dengan arah serat. Mata gergaji yang tegak lebih kuat untuk memotong serat dan akan terasa lebih ringan pada waktu memotong. Pertama, letakkan benda kerja di atas media yang stabil. Lebih baik apabila bagian sisi lebar dibatasi dengan pembatas yang tidak mudah bergerak. Pada garis potong, sesuai ukur yang diinginkan, letakkan ujung kuku ibu jari berbatasan langsung dengan gergaji. Selalu gerakan gergaji ke arah belakang untuk membuat alur gergaji. Untuk hasil terbaik, sebaiknya gunakan tenaga dorongan untuk memotong serat kayu. Arahan ke belakang murni hanya untuk mengambil posisi semula. Yang kedua, cara membelah kayu. Secara teknik, ini lebih ringan daripada memotong kayu, karena proses utamanya adalah memisahkan ikatan pori-pori kayu. Mata gergaji berbentuk lebih miring dengan sudut tertentu. Untuk kestabilan pembelahan benda kerja, sebaiknya diikat dengan sebuah clamp atau kemeja kerja atau bangku kerja. Posisi kuku ibu jari sama dengan proses pemotongan kayu. Lalu untuk sudut gergaji yang untuk membelah memiliki sudut 60 derajat, sedangkan gergaji potong itu sudutnya 45 derajat. Lalu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gergaji tangan. Daun gergaji dibuat dari baja bermutu tinggi yang sangat keras, sehingga ketajaman gerigi tidak selalu diruncingkan kembali. Untuk mengetahui spesifikasi gergaji dapat dilihat pada daun gergaji di dekat tangkai pegangan, yang menyebutkan jumlah gigi berkepanjangan 25 mm. Gergaji tangan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, gergaji pembelah. Gergaji pembelah adalah gergaji dengan gerigi dirancang untuk membelah kayu. Gergaji pembelah digunakan untuk menggergaji kayu searah jaringan serat kayu dan mempunyai 3,5 hingga 4 pucuk gigi pada setiap panjang 25 mm. Panjang daun antara 500 mm hingga 70 mm. Yang kedua, gergaji pemotong. Gergaji pemotong adalah gergaji dengan gerigi yang dirancang untuk memotong kayu. Jenis gergaji ini digunakan untuk menyayat atau memotong melintang jaringan serat kayu dan tepi potongannya mempunyai 5 hingga 7 pucuk gigi pada setiap kepanjangan 25 mm.